Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah SDPC. Nah, SDPC hari ini menguat lagi ya 10%. Nah, dan close di harga 175. Ini bagus. Perhatikan aja besok kalau misalkan dia kembali menguat lagi bisa tembus 185. Next targetnya adalah di 214 untuk SDPC. Ya, tidak kalah menarik ya. Merat yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya setelah breakout. Hari ini masih lanjut, ternyata menguat 7,6%. Dia akan buat ATH baru lagi kan besok, jadi dipantau aja. Jadi untuk Merat kalau yang belum punya ya silakan, tapi saya nggak sarankan karena ini sudah beberapa hari hijau terus. Tapi kalau untuk Merat yang belum punya ya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Jadi ini sudah cukup lumayan kenaikannya dari awal sekitar bulan Agustus kemarin ya. Jadi ini sudah semakin tinggi. Jadi mesti hati-hati ya, takutnya dia turun lagi. Tapi untuk saat ini masih sangat uptrend. Selanjutnya adalah TCPI. Nah, TCPI kembali menguat lagi 4,5% ya. Ini bagus banget. Hari ini pun dia kembali di atas harga 10.125. Kalau misalkan ternyata kuat, lanjut targetnya adalah di 10.950. Jadi yang sudah masuk waktu dia rebound di area 8.900 masih bisa hold. Jangan lupa naikkan trailing stopnya. Trailing stopnya di bawah low-nya aja ya, supaya nggak gampang kena. Memang ini sering ada guyuran ke bawah dulu kalau pagi untuk TCPI. Jadi teman-teman perhatikan aja, banyak rambut-rambut tapi di bawahnya ya. Kemungkinan besar dia diguyur dulu ke bawah lalu di angkat lagi. Jadi kemungkinan besar kalau mau pakai trailing stop di bawah low-nya hari ini aja. Selanjutnya adalah Jemas. Jemas juga hari ini menguat 7,3%. Jadi kalau misalkan besok lanjut bisa breakout 136. Next targetnya adalah di 158. Ini juga boleh dipantau untuk pergerakan besok. Next adalah AMFG. Nah, AMFG hari ini breakout ya. Sorry. Setelah breakout 5.900, dia breakout juga targetnya. Target di 6.075 dan juga di 6.200. Nah, ini bagus banget. Kita lihat apakah untuk AMFG akan lanjut lagi. Next targetnya adalah di harga 6.600. Kalau tembus 6.600, next targetnya adalah di harga 6.875. Ya, ini jadi boleh diperhatikan, yang sudah punya masih bisa hold. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk AMFG. Next adalah Unilever. Unilever hari ini breakout top box ya, atau resisten 4.660, dan juga breakout MA30-nya close di 4.710. Nah, ini juga masih ada kemungkinan naik, tapi ada kemungkinan juga dia akan koreksi, mengingat dia mau bagi dividen. Jadi mesti hati-hati. Mudah-mudahan sih bertahan ya, nggak turun lagi. Mudah-mudahan masih bisa bertahan, paling nggak selama di atas 4.700 ini bagus ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun ya, mesti siap-siap karena mau bagi-bagi dividen takutnya longsor. Jadi mesti hati-hati juga. Oh ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada suara noise karena memang di sini sedang hujan deras. Jadi kalau suara saya agak ada kersak-kersak, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah KDTN. Nah, KDTN hari ini menguat 5,8%. Ini kalau masih lanjut, next targetnya adalah di 165 dan 175. Ini juga saham baru IPO, mudah-mudahan bisa menguat lagi. Jadi dipantau aja untuk KDTN. Selanjutnya adalah Enak. Nah, Enak ini dari pagi ya, dari sesi pertama saya udah infokan di grup, dan akhirnya Enak bisa breakout top box 1880, close di harga 1895. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan Enak lanjut ya, targetnya adalah di 2025 dan 2100 kalau dia masih kuat naik lagi. Selanjutnya adalah Suli. Nah, Suli hari ini arah ya, hari ini arah, tapi dia ninggalin gap yang cukup jauh ya, karena hari ini dia juga langsung kena targetnya 161. Ya, kalau misalkan ternyata lanjut, next targetnya adalah 175 dan 182. Nah, ini Suli cukup kuat naiknya ya. Kita lihat aja apakah besok akan tutup gap atau akan lanjut naik lagi. Suli hari ini sudah open langsung di atas top box, jadi mudah-mudahan sih lanjut ya ke 175.
Selanjutnya adalah DSNG. DSNG hari ini juga menguat 1,6% ya. Sudah sempat menyentuh resistance 165, sayangnya belum ditembus. Ya kita lihat aja kalau misalkan besok koreksi. Selama koreksinya nggak tembus dari 590 harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan tembus 590 dan 585 sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi harapannya dia bisa breakout 615 lalu bisa menembus juga targetnya 625. Selanjutnya adalah ICBP. ICBP hari ini breakout top box ya. Sudah beberapa kali mencoba untuk menembus 9.900, hari ini akhirnya bisa tembus juga. Nah, ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan kalau dia melanjutkan trennya. Targetnya adalah di 10.600 untuk ICBP. Selanjutnya adalah Emior. Emior mungkin nggak mau kalah dengan ICBP. Hari ini pun menguat 4,1% ya. Tapi dia sayangnya close di persis dari resisten 2.500 nih. Resisten 2.500 sepertinya cukup kuat ya, menahan. Kita lihat apakah besok lanjut apa enggak. Nah, kalau misalkan lanjut di atas 2.500, mudah-mudahan tembus juga 2.520-nya dan 2.570 sebagai targetnya. Selanjutnya adalah PMMP. PMMP hari ini juga menguat 1,09% ya. Dia masih mantul-mantul di area support 366. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalkan koreksi lagi pun kita lihat apakah koreksinya akan tembus 366 atau enggak. Tapi harapannya sih dia bisa kembali menguat lagi. Targetnya adalah 376 sebagai top box. Tapi kalau misalkan ditembus, next targetnya adalah di 386 untuk PMMP. Selanjutnya adalah Crab. Crab juga menolak close di bawah support 216 ya, walaupun sudah sempat ditembus tapi akhirnya dia close menguat 1,8% di atas support 216. Mudah-mudahan masih bisa bertahan dan saya harapin juga bisa lanjut naik lagi. Targetnya 234. Kalau tembus 234, next targetnya adalah 254. Ini juga masih boleh dalam watchlist teman-teman semua. Selanjutnya adalah BES. BES hari ini nggak kemana-mana harganya ya, candle merah tapi masih bertahan di atas EMA 10 dan juga di atas support 138. Masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya, kalau misalkan ternyata menguat lagi tembus 143. Kalau misalkan tembus 143, next targetnya adalah 146 ya, atau resisten top box 148. Kalau tembus 148, next targetnya adalah 165 ya. Nggak mungkin dalam satu hari, mungkin beberapa hari kita pantau aja. Selanjutnya adalah Arko. Arko sudah beberapa hari kita pantau, hari ini naik ya sampai sekitar 11%, lalu dibawa turun sampai ke bawah. Ini memang luar biasa hari ini Arko. Dan ditutup di harga open ya di 675. Ya, ini masih oke buat hold kalau misalkan masih mau hold, tapi kalau misalkan teman-teman udah jual di atas pun, tapi mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut ya di pucuk ya. Lumayan ini kalau misalkan nyangkut di pucuk 11%-an. Oke, memang hari ini open di harga resisten 675 di harga top box. Dia berhasil menguat ya, tapi memang sayangnya market tidak memungkinkan untuk Arko bertahan. Akhirnya dia turun lagi, lalu ditutup sama dengan harga open. Ya mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut di pucuk, saya doakan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, targetnya masih sama di 800 dan 835. Selanjutnya adalah MPPA. Nah, untuk MPPA hari ini koreksi 5,05%. Kita lihat apakah besok lanjut. Kalau misalkan dia lanjut dan mantul di 181, mungkin ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya untuk ambil di harga bawah. Tapi kalau misalkan dia tembus 181 atau bahkan tembus support 177, sebaiknya jangan masuk dulu ya. Tunggu ada pantulan dulu. Kalau misalkan dia mantul antara 181 atau 177, ini boleh kalau teman-teman mau ambil posisi ya. Tapi kalau misalkan tembus ya sebaiknya tunggu aja dulu, nanti mungkin di sekitar harga 160-an. Jadi ini juga masih menarik untuk saat ini ya. Kalau misalkan dia ada pantulan aja masukin, tapi kalau misalkan dia masih lanjut merah sebaiknya jangan masuk dulu. Selanjutnya adalah LPPF. LPPF hari ini juga menguat 0,9%, close persis di harga resisten 5030. Nah, kita lihat apakah besok lanjut. Kalau lanjut mudah-mudahan bisa tembus langsung 530-nya. Next targetnya adalah di 5250 untuk LPPF. Kita lanjut ya ke INTP. INTP sudah 4 hari menghijau ya. Hari ini pun masih bertahan di atas EMA 10 ya, menguat 0,25.
Mudah-mudahan besok bisa naik lagi ya dan bisa close di atas harga 10.050. Kalau bisa bertahan di atas harga 10.050 ini bagus. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke harga di atasnya yaitu 10.700. Jadi ini juga boleh dipantau kalau yang mau masuk di INTP. Selanjutnya adalah Aksio. Aksio hari ini koreksi ya 1,5%, tapi masih bertahan di atas 250. Ini bagus, dia close di harga 254. Mudah-mudahan besok menghijau ya. Kalau misalkan menghijau, targetnya adalah 276. Ya, kalau misalkan next targetnya adalah di 288. Dan saham terakhir ya untuk video part kedua adalah MNCN. MNCN juga hari ini menguat 1,2% ya. Masih mantul-mantul di area support 805. Mudah-mudahan ini kembali menguat lagi. Targetnya adalah 840. Kalau tembus 840, next targetnya adalah 850. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part kedua ya. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini ya, jangan lupa untuk support dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.